Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang prestasiku untuk anak-anakku kelas 9. Di video kali ini kembali lagi kita akan belajar bersama-sama. Utamanya adalah kita akan membahas soal unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen atau cerita pendek. Nah, untuk soal kali ini berupa pilihan ganda, ada 10 soal dari nomor 1 dan seterusnya. Oke, kita efektifkan waktu saja, maka kita akan bahas dari soal nomor 1. Sudut pandang kutipan cerpen di atas adalah titik-titik. Nah, ini adalah pokok soalnya. Kalian diminta untuk mencari sudut pandang dalam kutipan cerpen. Nah, berdasarkan jawaban yang ada, jawaban yang tepat adalah orang ketiga atau di sini adalah C. Kenapa jawaban tersebut benar? Orang ketiga, bukan orang pertama, kedua atau campuran. Maka kita lihat penggunaan sudut pandang orang ketiga ini karena tokohnya menggunakan nama orang. Kita lihat di dalam teks, Aini duduk di pos ronda, karung teronggok di tiang. Dia menyeka keningnya, punggung tangannya basah. Ini hari panas sekali, mungkin pertanda akan hujan. Dia baru sekitar 1 jam mengelilingi perumahan. Nah, di sini dalam teks ini menggunakan nama yaitu Aini, kemudian juga menggunakan kata ganti dia. Nah, ketika menggunakan nama kemudian kata ganti dia, maka sudut pandang dalam cerpen menggunakan orang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Watak tokoh ibu dalam kutipan di atas adalah. Nah, kita diminta untuk menentukan watak atau sifat tokoh ibu. Nah, kita lihat dulu. Ia langsung teringat masa kecilnya. Ibu selalu mendongeng dan setiap kali selesai mendongeng, perempuan paling mulia itu dalam hidupnya selalu memintanya untuk membalas mendongengi sang ibu. Mulanya ia heran mengapa ibunya begitu pamrih. Nah, kita sampai di sini dulu. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu pamrih. Nah, kenapa jawabannya C? Karena pengarang secara langsung sudah menjelaskan atau menuliskan bahwa mengapa ibunya begitu pamrih. Di sini si ibu berwatak pamrih. Nah, pamrih itu artinya sesuatu yang harus dibalas. Namun si ibu ini bukan pamrih karena sesuatu yang tidak baik. Artinya tujuan si ibu meminta anaknya untuk membalas dongengan adalah agar setelah besar ia bisa menjadi orang bisa berbicara di depan umum. Nah, di sini sampai suatu saat ibu berkata, "Tidakkah sebaiknya kau tulis semua kisah yang pernah kau dongengkan pada ibu?" Oke, kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah bukti watak tokoh dia. Nah, kita harus mencari watak tokoh dia pada kutipan cerpen tersebut dikatakan sombong. Nah, terletak pada kalimat nomor berapa? Kita mencari dia yang sombong dalam kalimat keberapa. Nah, kalau di dalam jawabannya adalah yang A, yaitu kalimat 1 dan 2. Nah, kita cek kenapa jawaban 1 dan 2 itu betul mengaitkan bahwa watak tokoh dia ini adalah sombong. Kita lihat, boleh jadi itu sikap angkuhnya seorang yang sukses. Nah, di sini ada angkuh. Ya, angkuh itu berkaitan dengan sebuah kesombongan. Kemudian yang kedua, sebagai pimpinan sebuah bank papan atas negeri ini, mungkin dia tak rela hati anak gadisnya ku pacari kalau di sini ya. Nah, sedangkan kalimat 3, jadi amat wajar dia kelihatan tidak suka terhadapku. Apalagi tampangku tidak keren kayak aktor Nicholas Saputra
sementara wajah Mawar memang cakep. Nah, itu tidak menentukan watak sombong si dia ya. Jadi watak sombongnya itu dijelaskan, dibuktikan dengan kalimat 1 dan 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, Kurdi bersifat titik-titik. Nah, kita harus mencari Kurdi ini sifatnya apa. Jawabannya adalah D, sombong. Coba kita cek apakah jawabannya sudah tepat. Kurdi itu sombong. Pardimin adalah tukang batu tetangga Kurdi. Lumayan bagi mereka mendapat proyek baru. Rupanya proyek rumah gedong itulah yang selalu diperbincangkan Kurdi di setiap kesempatan. Nah, di sini proyek rumah gedong yang selalu diperbincangkan, berarti dia menunjukkan sebuah kesombongan. Di tempat perhelatan nikah, supitan, di tempat kerja bakti, sarasehan kampung, sampai ronda malam, dia senantiasa tidak lupa menceritakan rencananya membangun rumah gedungnya itu. Nah, di sinilah berarti ada kesombongan. Oke, bukan pemberani, baik, apalagi egois. Kita lanjut. Latar waktu dan tempat yang sesuai dengan kutipan di atas. Nah, latar waktu dan tempat kita cari, jawabannya adalah Kairo pagi hari. Kita lihat ya, Kairo memasuki musim semi, berarti ini tempatnya di Kairo, betul. Kemudian pagi yang indah, oke, di sini adalah pagi hari. Kita lanjutkan, bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore. Nah, kita harus mencari ya, buktinya sore itu di mana. Apakah jawaban B betul? Mentari di sebelah barat. Oke, mentari di sebelah barat. Kuingin kau berbohong padaku seperti kau utarakan kemarin dan yang kemarin dulu itu, ketika mentari redup berpendar di pucuk daun sebelah barat. Oke, ketika mentari di sebelah barat artinya matahari itu sudah menunjukkan waktu sore hari. Oke, kita lanjut. Sifat tokoh Larasati berdasarkan kutipan di atas. Nah, Larasati ini punya sifat apa? Kalau dilihat jawabannya adalah tegas dan pemberani. Kita cek terlebih dahulu. Setibanya Pak Usman di restoran kecil sepulang dari sekolah, Larasati segera memulai pembicaraan. Sebelum membicarakan soal dia, saya perlu menjelaskan mengapa saya tidak membicarakan hal ini di sekolah. Karena saya bicarakan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan kacamata kemanusiaan, bukan kedinasan. Nah, di sini ada sifat tegas dan pemberani. Saya khawatir keinginan Bapak untuk menghabisi dia itu karena kebencian Bapak terhadap saya. Selama ini orang kan tahu saya sangat perhatian terhadap dia. Dia anak yang lemah, Pak, sudah mengalami berbagai cobaan hidup. Sering murung karena menerima beban. Nah, di sini adalah sebuah keberanian seorang Larasati berbicara terhadap bapak-bapak yang berada di sekolahnya. Oke, kita lanjutkan. Amanat yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut. Amanat ini berkaitan dengan pesan, ya. Pesannya adalah jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Zahra memutuskan untuk membuat bisnis kartu ucapan. Bisnis kartu ucapan dianggap sebagai solusi paling bagus, sebab menurut dia sejak pandemi COVID-19 orang-orang tidak dapat bertemu dan bercengkrama. Komunikasi pun sekarang beralih kepada telepon dan video call. Kartu ucapan bisa menjadi hal yang menarik karena selain mereka tidak bertemu, kartu ucapan menjadi hal yang sangat spesial untuk didapatkan. Hal tersebut pertanda bahwa mereka menyayangi satu sama lain. Nah, di sini Zahra ini tidak pernah menyerah dan terus berusaha, ya, meskipun di masa pandemi. Nah, kalau yang B, kartu ucapan sangat dibutuhkan saat masa pandemi, ini kurang tepat. Peluang bisnis, kartu ucapan adalah bisnis yang menjanjikan. Nah, amanatnya adalah di masa apapun, misalnya masa sulit, maka di sini tidak menyerah dan terus berusaha. Baik, kita lanjutkan lagi soal yang berikutnya. Alur yang sesuai dengan kutipan cerita pendek di atas. Nah, kita diminta untuk mencari alur. Alur itu adalah jalan cerita.
Nah, di jawaban adalah alur maju. Kita lihat di dalam teksnya. Kupaksakan diri menuju taman di depan rumah. Ku duduk di atas bangku kayu yang masih segar dengan aroma catnya. Aku dapat melihat ibu menuju kamarku, mungkin untuk membersihkan debu dan sarang laba-laba yang telah menghiasi sudut ruang. Apakah itu ibu akan melihat ke bawah tempat tidurku dan menarik kotak yang kusembunyikan tanpa keraguan sedikit pun? Mungkin kubiarkan saja ibu membaca beberapa halaman. Dengan begitu, ibu akan berbicara kepadaku. Nah, di sini adalah jalan ceritanya. Ini jalan cerita yang berawal dari di sini berjalan menuju ke sebuah taman depan rumah ya. Dari taman dia duduk, kemudian dia melihat ibunya menuju kamar. Setelah itu dia membiarkan si ibu, kemungkinan yang akan terjadi ya. Artinya si ibu kemungkinan akan mengambil sebuah buku. Nah, di dalamnya ada sebuah rahasia. Nah, di sini berarti berawal dari satu langkah menuju langkah berikutnya. Tidak ada cerita yang mundur ya. Artinya di sini berarti dari awal sampai dengan akhir di sini. Oke, artinya soal ini menggunakan alur maju ya, alur maju. Kita lanjutkan. Sudut pandang kutipan cerita pendek di atas. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang di dalam cerita. Ya, ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Apakah soal ini menggunakan sudut orang pertama atau ketiga? Kita lihat di jawaban adalah C, orang ketiga sebagai pengamat. Artinya si pengarang ini tidak masuk di dalam sebuah cerita. Dia hanya mengamati dari luar cerita. Dari jauh mereka telah memperhatikanmu. Sang adik merapat ke pangkuan kakaknya. Lalu sang kakak mendekapnya erat. Aku tersenyum geli melihat bagaimana naluri mereka untuk saling melindungi dari hal-hal asing, termasuk dariku. Setibanya di sana, kemudian kau duduk tak jauh dari mereka, berjarak hanya sekitar satu rentang tangan orang dewasa. Nah, di sini pengarang menggunakan kata ganti ya. Kata ganti ada mereka, kemudian sang adik, sang kakak, kemudian juga di sini ada kata ganti aku, kau, ya, mereka. Nah, sehingga di sini sudut pandang atau posisi pengarang di dalam cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, ya, orang ketiga sebagai pengamat di dalam cerita, tidak masuk di dalam sebuah cerita tersebut. Oke, demikian pembahasan soal unsur pembangun sebuah cerpen untuk materi bahasa Indonesia kelas 9. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.